Tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Kupang mencapai penerimaan pajak sebesar 1,24 triliun rupiah. Capaian ini menyentuh angka 87,31% dari target yang dibebankan sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2019. Capaian tersebut melebihi capaian penerimaan nasional. Penerimaan pajak nasional mencapai angka 84,4% atau secara nominal 1,332,1 triliun rupiah dari 1,577,6 triliun rupiah yang ditargetkan dalam APBN 2019. Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Kupang 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8,3% dibandingkan dengan capaian penerimaan tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak ini merupakan capaian penerimaan pajak terbaik KPP Pratama Kupang dalam 3 tahun terakhir. Pertumbuhan penerimaan ini jauh melebihi pertumbuhan capaian pajak nasional yang mencapai 1,43%. Akan mengalami banyak penyesuaian juga. Gitu. Jadi tidak mungkin kita statis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan dinamis merespon perkembangan yang ada. Kan itu. Jadi untuk tahun 2020 ini strategi kita akan lebih banyak menitik beratkan kepada penguasaan wilayah gitu, dan penguasaan basis data wajib pajak. Gitu. Karena dengan dua hal ini kita harapkan kita bisa mempertahankan momentum pertumbuhan penerimaan pajak untuk tahun 2020 ini sebagaimana yang sudah kita raih di tahun 2019. Gitu. Jadi ini memang memang ini jadi challenging kita gitu kan. Jadi tantangan tersendiri bagi kita bagaimana kita mengamankan target atau amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita dalam hal pengamanan penerimaan perpajakan di tahun 2020 ini gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sumber utama pembiayaan pembangunan di negara kita ini 80% itu berasal dari sektor perpajakan. Gitu. Jadi kalau sampai pajak ini kolaps, ya nanti akan berpengaruh semua terhadap sendi-sendi perekonomian semuanya di Indonesia ini. Nah inilah butuhnya kita partisipasi semua lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha. Kepala Kantor KPP Pratama Kupang mengatakan wilayah kerja KPP Pratama Kupang meliputi 1 kota dan 4 kabupaten. Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Saburai Jua. Dari capaian penerimaan pajak KPP Pratama Kupang sebesar 1,24 triliun rupiah, Kota Kupang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sebesar 1,04 triliun rupiah. Dilanjutkan oleh Kabupaten Alor sebesar 64,7 miliar rupiah. Lalu Kabupaten Kupang berkontribusi sebesar 54,4 miliar rupiah. Kabupaten Rotendao dan Saburai Jua secara berurutan memiliki kontribusi mencapai 35,6 miliar rupiah dan 18,3 miliar rupiah. Investasi. Ya, karena dengan masuknya investasi diharapkan akan terjadi perkembangan ekonomi yang semakin baik. Dengan investasi akan menyerap tenaga kerja, dengan investasi akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil yang lainnya. Nah, dan jadi kalau misalnya ada sinyalemen, ada pengusaha yang dalam tanda kutip masih belum patuh, nah itu di semua ini bisa saja terjadi. Namun kita tetap melakukan pengawasan itu. Nah, jadi kita akan selalu mengingatkan mereka. Jadi kita punya alat, punya parameter, ya kan, yang bisa mendeteksi secara dini pelaku-pelaku usaha yang memang kurang patuh ini. Jadi kita punya namanya advan representatif pengawasan. Ya, ini salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan para pelaku usaha. Nah, kalau itu ketemu, ya kan, nah, ada selisih data tadi, ya kita akan komunikasikan dengan wajib pajaknya, pengusahanya untuk dilakukan perbaikan atas laporannya. Jadi kita tidak serta-merta menjatuhkan punishment, bukan, tapi sifat pembinaan itu kita kedepankan. Nah, jadi ya kita lakukan namanya konseling juga. Jadi kita lakukan himbauan, kita lakukan konseling, ya kan. Nah, nanti kita berikan
ketentuan-ketentuan yang semestinya harus mereka laksanakan. Untuk tahun 2020, KPP Pratama Kupang ditargetkan mencapai penerimaan pajak sebesar 1,536 triliun rupiah atau bertambah 295 miliar rupiah dari realisasi penerimaan 2019. Kepala Kantor KPP Pratama Kupang mengatakan strategi di tahun 2020 akan fokus kepada memperluas basis pemajakan. Caranya memperkuat intensifikasi pengawasan data pajak yang sudah ada dan mendorong peningkatan perekonomian. KPP Pratama Kupang juga akan terus mengembangkan pelayanan berbasis taxpayer-oriented dan edukasi kepada wajib pajak. Tujuannya agar dapat dengan mudah dan murah untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan.